tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada video ini, saya Tri Rahistiorini berperan sebagai observer. Saya Ayu Kartika Sari berperan sebagai coach. Saya Rumono sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Putri. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah luar biasa. Iya. Begini Bu Ayu, hari ini kan Bu Ayu akan coaching ya Bu Ayu ya. Untuk hari ini, kegiatan coaching hari ini nanti saya minta izin untuk observasi, boleh? Boleh Bu, silahkan. Iya. Dan sebelum nanti proses coaching dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bu Ayu ya. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching dari awal sampai akhir. Selain itu saya juga akan menilai proses coachingnya dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah proses coachingnya itu sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta? Apakah Bu Ayu sudah mendengarkan dengan aktif? Apakah Bu Ayu sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide dari coaching tersebut, begitu ya Bu Ayu ya. Kemudian nanti jangan lupa ya Bu Ayu, ketika proses coaching Bu Ayu menggunakan prinsip coaching ya Bu Ayu ya. Jadi kemitraan, kemudian proses aktif, terus Bu Ayu nanti bisa menggali potensi dari diri coaching tersebut, begitu. Nah, sebelum memulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana? Baik Bu, silahkan. Ya. Melalui kegiatan coaching kali ini Bu Ayu, kompetensi apa yang ingin Bu Ayu capai? Jadi berdasarkan kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya tingkatkan atau kembangkan. Yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir adalah mampu mendengarkan atau hadir secara penuh untuk mendengarkan permasalahan dari coaching. Ya, jadi ada 3 kompetensi ya Bu Ayu ya. Iya. Kemudian dari 3 kompetensi itu Bu Ayu, kira-kira ada nggak yang lebih spesifik gitu ingin Bu Ayu lebih kembangkan lagi gitu? Iya. Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin ada 2 Putri, yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif. Jadi saya lebih harus bisa menahan diri ketika coach sedang menceritakan permasalahannya. Yang kedua itu adalah saya berharap saya mampu mengembangkan pertanyaan berbobot dan pertanyaan efektif yang nanti bisa menggali potensi coachingnya untuk menemukan permasalahan yang sedang ada. Ya, gitu ya. Jadi bagus Bu Ayu ya. Jadi ada 2 kompetensi ya yang ingin Bu Ayu kembangkan lebih spesifik lagi ya. Tadi yang pertama ingin mengembangkan kemampuan berpikir mendengarkan aktif, kemudian kemampuan dalam membuat pertanyaan berbobot begitu. Kalau begitu Bu Ayu, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Ayu nanti seperti apa? Indikator ketercapaiannya mungkin nanti saya bisa melihat apakah coach mampu menemukan hal-hal positif dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, sehingga akan muncul, oh ternyata saya memiliki potensi. Kemudian yang berikutnya adalah ketika mendengarkan aktif, berarti saya mampu berempati, menghargai apa yang dikemukakan oleh coachingnya. Nah, seperti itu. Oh iya, jadi baik sekali ya untuk indikator pencapaian yang ingin Bu Ayu capai nanti ya. Terima kasih Bu Ayu sudah berkenan memberikan informasi sebelum observasi ya. Semuanya sudah saya catat dan nanti selama proses coaching saya akan mengamatinya dengan seksama, khususnya pada bagian kompetensi yang tadi ingin Bu Ayu kembangkan tadi ya, dalam hal mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Ya, jadi semoga nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya Bu Ayu. Dan setelah selesai proses coaching nanti kita akan berbincang-bincang kembali untuk melakukan 4 kali refleksi ya, nanti untuk perbaikan untuk kedepannya begitu. Bagaimana Bu Ayu? Iya, saya setuju. Saya harapkan
Putri bisa memberikan balikan reaksi atas coaching yang diberikan, sehingga nanti akan mampu mengembangkan kompetensi yang ingin saya tujukan. Iya, kalau begitu Bu Ayu silakan memulai proses coachingnya, semoga berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Putri. Ya, Selamat pagi Pak Rum. Selamat pagi Bu Ayu. Ya, terima kasih Pak Rum sudah datang ke sini. Senang sekali karena kita akhirnya bisa bertemu untuk melakukan kegiatan coaching ini terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin Pak Rum bisa menceritakan lebih dulu pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan Pak Rum itu sampai mana? Begini Bu, saya itu sudah berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini yang sudah saya lakukan mungkin beberapa kendala atau permasalahan dalam penerapannya di dalam kelas seperti itu Bu. Iya. Oh, berarti sebenarnya Pak Rum sudah melakukan deh, tapi ada kendala. Nah, kalau gitu mari Pak Rum kita fokuskan kepada tujuannya Pak Rum dalam sesi coaching ini. Kira-kira apa yang Pak Rum harapkan dari percakapan kita dalam pagi hari ini? Sebenarnya saya ingin mengimplementasikan harapan saya itu bahwa di lingkungan yang aman, ya, di nyaman, jadi anak merasakan kenyamanan selama belajar. Kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan konsepnya, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid. Oke, berarti ini nanti yang akan menjadi fokus dari Betul. Pak Rum dalam kesempatan ini ya Pak. Kalau gitu menurut Bapak pembelajaran berdiferensiasi ini yang ideal itu seperti apa Pak? Begini Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon ya, kebutuhan murid dalam belajar yang meliputi kesiapan belajar, minat dan potensinya, dan gaya belajarnya seperti itu. Wah, sebenarnya Pak Rum ini pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sudah luar biasa ya Pak. Sudah melihat bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu melihat tentang kebutuhan muridnya Pak Rum. Betul. Nah, kalau begitu Pak Rum, untuk bentuk pembelajaran berdiferensiasi itu macamnya ada apa aja ya Pak? Seingat saya ada 3, berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Jadi ada 3 itu Bu Ayu. Iya. Boleh Pak Rum menjelaskan lagi apakah perbedaan dari ketiga diferensiasi itu? Iya. Setelah saja. Oh bisa. Berdiferensiasi konten di mana kita berikan perbedaan, yaitu bukan materi tapi esensi pembelajarannya melalui berbagai cara. Misalkan menggunakan media pembelajaran yang ada, kemudian menggunakan buku yang ada. Dari materi itu bisa diambil dari bermacam-macam. Itu kontennya. Jadi semacam itu. Mungkin dengan realia, benda nyata atau yang bisa kita gali dari lingkungan sekitar, semacam itu. Jadi itu ada bisa kita lakukan. Begitu Bu Ayu. Baik, luar biasa ya Pak Rum. Berarti sebenarnya pemahaman Pak Rum ini sudah bagus. Kalau begitu, menurut Pak Rum, apakah semua pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Rum bilang tadi bisa diterapkan semua atau hanya bisa diterapkan salah satu saja pada saat pembelajaran berdiferensiasi? Sebetulnya itu kondisi siswa atau kondisi kesiapan belajar itu sangat berpengaruh.
Jadi menurut saya ini memang tidak semua kelas sama, tetapi ada kelas-kelas tertentu yang bisa dan juga ada kelas yang lain mungkin tidak bisa. Jadi dengan kondisi dan minat belajar dan penyajian tugas dalam waktu yang disampaikan ke anak atau murid itu bisa melalui pengembangan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan juga minatnya. Jadi tidak selalu sama. Jadi ada bermacam-macam. Jadi semacam itu, sehingga dengan itu kemampuan murid dalam mendapatkan ilmu atau mendapatkan kebutuhan belajarnya itu pun nanti bisa berbeda, tidak selalu sama. Semacam itu. Iya, baik sekali. Kalau saya mendengar penjelasan Pak Rum ini secara konsep itu sudah luar biasa ya. Tetapi coba Pak, dari tadi kan ada permasalahan. Kira-kira hambatan dan tantangan apa sebenarnya yang Pak Rum hadapi di dalam kelas, dan pembelajaran berdiferensi apa yang sudah Pak Rum lakukan di kelas Pak Rum? Begini Bu, saya sudah memberikan tugas yang berbeda-beda. Jadi sesuai dengan pemahaman saya dan pemahaman ketika menyampaikan kepada murid itu kita harus memberikan pemahaman yang berbeda. Sesuai dengan kebutuhan juga kesiapan belajar dan juga sesuai dengan minat. Tetapi kendalanya di saat mungkin ya namanya anak itu mereka masih labil. Terkadang mereka terpengaruh dengan lingkungan, bukan dengan apa minatnya sebelumnya itu. Jadi Bapak tentang konsep pembelajaran diferensiasi ini kan sebenarnya sudah bagus toh Pak. Nah terus permasalahan atau hambatannya itu apa Pak? Coba Pak Rum bisa identifikasi. begini Bu, saya itu sudah memberikan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman murid ya, dan dalam penerapan harus sesuai dengan kebutuhan belajar murid juga kan gitu. Nah ini yang menjadi hambatan karena saya ini belum bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dan bagaimana merancang pembelajarannya. Oke, seperti itu ya Pak. Berarti kita kan harus identifikasi dulu kebutuhan belajar anak ya Pak. Menurut Pak Rum, kebutuhan belajar itu didasarkan apa saja? Kebutuhan belajar murid itu didasarkan pada pengetahuan yang ada, kemudian gaya belajar, kemudian minat dan pemahaman terhadap mata pelajaran itu Bu. Gitu. Berarti untuk itu kita perlu mengidentifikasi kebutuhan murid itu seperti apa? Bisa melalui ini Bu, pengamatan, kemudian bisa melalui asesmen awal, kemudian bisa kita berdiskusi dengan teman sejawat kita yang sudah masuk kelas itu, dan juga membaca nilai rapat sebelumnya, juga memanfaatkan refleksi ketika kita masuk kelas juga. Oke, berarti Pak Rum sudah tahu tentang teorinya, tinggal penerapannya gitu ya Pak Rum ya? Ya, tapi saya juga masih bingung juga Bu. Jadi seringkali kita gimana ya ketika mempraktekkan gitu menjadi satu data yang seperti bundel dalam pikiran saya kan gitu. Iya. Nah kalau misalnya kebingungan itu tentang data ya Pak tadi, apakah bisa dijadiin satu atau tidak? Nah menurut Pak Rum kira-kira sebenarnya bisa dijadikan satu atau tidak ya Pak tentang tadi data yang Pak Rum itu? Menurut saya ini bisa, karena hal itu
ada data yang bisa diambil sekali saja, yaitu hasil misalkan hasil berdiskusi berbicara dengan guru kelas sebelumnya, kemudian hasil raport atau pengamatan, tinggal nanti refleksi dan asesmen sesuai dengan materinya, semacam itu. Oke, berarti kita bisa ambil semuanya atau salah satunya saja ya Pak. Nah kalau gitu kira-kira apa rencana Pak Rum selanjutnya setelah mendapatkan data-data tadi? Ya, saya akan membuat portofolio atau kumpulan dari hasil belajar siswa ini. Oke, bisa dijelaskan Pak Rum portofolio nanti akan berbentuk seperti apa? Begini Bu, saya akan mendeskripsikan dan menyimpulkan kebutuhan belajar dari sisi gaya belajar dan minat belajar berdasarkan pengamatan dan wawancara, kan gitu, dengan teman sejawat. Kemudian saya akan menyusun dan melakukan asesmen awal untuk brief, kan gitu. Iya. Selain itu, selain membuat portofolio, kemudian mengerjakan atas Jawa, diagnosis awal, kira-kira rencana apa lagi yang akan Pak Rum kemukakan atau bisa digunakan untuk mencapai tujuan Pak Rum itu? Saya akan mengkomunikasikan dokumen-dokumen atau portofolio tadi Bu ya. Misalkan dengan kita ambil salah satunya gaya belajar, misalkan seperti itu. Saya harus menyediakan berbagai bentuk, berbagai jenis bentuk media untuk mengeksplorasi materi, ya. Kemudian dengan video-video, kemudian slide, mungkin dengan media cetak seperti brosur atau semacam lah materi yang bisa kita cetak untuk anak-anak semacam itu. Ya, luar biasa sebenarnya Pak, rencana Pak Rum tadi sudah sangat terperinci. Nah, rencana yang sudah baik ini kira-kira seperti apa komitmen dari Pak Rum untuk menjalankan rencana tersebut? Saya akan berkomitmen dengan apa yang sudah saya rancangkan, Bu, ya. Jadi apa yang saya rancang itu akan saya laksanakan dengan dokumen-dokumen yang memang betul-betul menjadi dasar dalam rancangan saya itu. Dan saya berharap ini pertemuan ini bisa mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa itu akan didapatkan pula, dengan harapan anak itu mendapatkan materi yang selaras dengan kebutuhannya, dengan belajar itu tercipta lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman, dan menjadi well-being lah, ya, yang mendukung semua murid, memastikan bahwa semua murid itu dapat memahami dan mendapat pelajaran, dapat terlayani dengan baik. Luar biasa sekali sebenarnya rencana Pak Rum ini dan komitmen yang sudah Pak Rum kemukakan untuk melayani murid ya Pak ya. Nah sekarang kira-kira Pak Rum ini akan menjalankan rencana ini kapan Pak Rum? Ya secepatnya Bu, ya. Dan saya akan berkoordinasi dengan komunitas belajar saya di sekolah, termasuk juga dengan pimpinan sekolah, dengan bapak kepala sekolah, dan untuk membahas ini langkah-langkah apa yang nyata tersebut, ya. Karena itu nanti saya akan melibatkan banyak guru juga dan dibutuhkan komitmen yang kuat dalam diri saya juga, teman-teman rekan sejawat, ya, untuk saling memberikan motivasi juga data yang terkait kebutuhan belajar murid, sehingga termasuk rekan sejawat itu akan bisa mendapatkan bahan pembelajaran refleksi dari saya juga, begitu Bu. Sangat baik ya Pak sebenarnya. Nah
Saya kalau melihat rencana, kemudian komitmen Pak Rum untuk menjalankan ini, saya yakin bahwa Pak Rum nanti bisa membuat perubahan positif dari penerapan pembelajaran diferensiasi tersebut. Nah, Bapak apakah sekarang lebih yakin dan lebih siap untuk melangkah daripada sebelumnya tadi? Oh iya, saya semakin yakin ya, semakin yakin dan sangat yakin karena dengan langkah-langkah yang sudah ilmiah, sistematis, ini dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya seperti itu, Bu. Iya, wah terima kasih Pak, luar biasa sekali lagi. Saya bilang luar biasanya banyak sekali karena memang rencana Pak Rum ini dari awalnya kebingungan, terus kemudian Pak Rum bisa mengidentifikasi ya. Tidak terasa kita sudah cukup lama ya Pak ngobrolnya. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada beberapa yang tidak berkenan di hatinya Pak Rum. Tetap semangat dan tetap bergerak membuat perubahan nyata dalam pendidikannya Pak Rum. Ya, sama-sama Bu Ayu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas pemberian motivasi, juga memberikan kesempatan untuk melakukan ini percakapan dengan Bu Ayu yang sangat bermanfaat bagi pribadi saya. Iya. Terima kasih Pak Rum, sekian saja. Saya pamit dulu nih Pak Rum. Terima kasih. Bagaimana Bu Ayu perasaannya setelah melaksanakan proses coaching tadi? Iya, luar biasa Bu. Tadi tuh ya agak deg-degan juga, tapi alhamdulillah sudah berjalan baik dan kemudian Coach akhirnya bisa menemukan solusinya. Ya, luar biasa Bu Ayu. Tadi saya juga menyimak, melihat, mendengarkan, dan semuanya berjalan lancar ya dari awal sampai akhir coachingnya. Ya. Setelah ini Bu Ayu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Ya. Ayu. Bagaimana Pak, boleh? Silakan. Iya. Pastinya. Tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan ya, terkait dengan indikator yang ingin dicapai atau kompetensi tadi, itu menurut Bu Ayu bagaimana untuk tingkat ketercapaiannya Bu Ayu? Menurut saya pada saat proses coaching tadi, saya sudah melakukan analisa mulai dari tujuan, identifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari coach saya tadi. Jadi pada saat proses tadi kemudian menerapkan prinsip-prinsip dari coaching sehingga pertanyaan saya mampu menggali ide atau gagasan coaching yang saya coaching. Iya. Luar biasa sekali ya Bu Ayu ya. Jadi Bu Ayu sudah berhasil menjalankan coaching dengan menggunakan alur tirta ya, dengan lengkap dan baik tadi saya melihat. Ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Ayu? Monggo silakan. Ya. Umpan balik dan refleksi dari Bu Tri sangat saya harapkan sekali. Tadi saya mengamati ya Bu Ayu ya, pada saat coaching Bu Ayu sudah melakukannya dengan alur tirta yang sudah runtut, sudah lengkap ya. Jadi dari mulai Bu Ayu sudah menanyakan tujuan dari yang diharapkan oleh coaching, kemudian Bu Ayu juga sudah mencoba mengidentifikasi masalah bersama coaching, terus Bu Ayu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Bu Ayu. Jadi karena pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, akhirnya saya melihat tadi coaching itu bisa menggali ide-idenya, gagasan-gagasannya itu banyak sekali tadi kalau saya menyimaknya Bu Ayu. Jadi kemampuan coaching dalam menggali ide itu tadi juga tidak lepas dari peran Bu Ayu sebagai coach dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Akhirnya bisa memunculkan gagasan-gagasan baru atau rencana-rencana baru dari coaching tersebut. Dan selain itu juga tadi Bu Ayu kan di awal ingin meningkatkan kemampuan dalam hal mendengarkan aktif juga ya. Tadi saya juga menyimak Bu Ayu sudah mendengarkan dengan baik gitu. Artinya setiap coach berbicara menyampaikan sesuatu, Bu Ayu sudah mendengarkan dengan baik. Terbukti dengan Bu Ayu selalu merespon gitu, selalu merespon apa yang disampaikan oleh coach. Itu sudah
menunjukkan bahwa Bu Ayu tadi mendengarkan dengan aktif, artinya memahami betul apa yang disampaikan oleh Koci. Jadi kalau dari pengamatan saya lagi tadi selain itu juga pertanyaan dari Bu Ayu itu juga membantu secara nggak langsung membantu memberdayakan Koci itu. Jadi lebih aktif lagi gitu. Jadi Kocinya banyak menyampaikan materi-materi terkait dengan permasalahan yang tadi dihadapi di awal. Begitu Bu Ayu kalau dari pengamatan saya. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah Bu Ayu lakukan pada saat proses coaching tadi. Terima kasih atas umpan balik yang sudah diberikan Putri atas proses coaching saya, walaupun di dalam hati pastinya tetap ada rasa ingin terus memperbaiki dan meningkatkan kompetensi lagi ya Bu. Jadi nanti lebih luas mungkin kalau di awal tadi saya mungkin walaupun beritanya sudah ada, saya berharap bisa lebih luas lagi dalam proses coaching itu Bu Ayu. Pak Putri. Iya, sama-sama Bu Ayu ya. Jadi, nah untuk kedepannya Bu Ayu, kalau tadi kan sudah ada 2 kompetensi ya, bahkan ya, dan saya lihat sudah berkembang ya, Lah untuk kedepannya nih kira-kira kalau coaching lagi gitu, kompetensi apa yang ingin Bu Ayu kembangkan lagi gitu, lebih kembangkan lagi? Iya, kalau dari proses coaching sebenarnya ketiga-tiganya tetap ada ruang bagi saya untuk harus memperbaiki lagi. Walaupun misalnya sekarang sudah baik, ya tadi Bu, saya harapkan adalah saya bisa lebih lagi untuk luwes menerapkan coaching ini. Nanti mungkin dengan rekan serungkul, terus kemudian rekan sejawat, dan akhirnya bisa masuk ke komunitas praktisi seperti itu. Ya, jadi luar biasa sekali motivasinya Bu Ayu ya, motivasi Bu Ayu, semangatnya Bu Ayu untuk mengembangkan diri gitu ya, khususnya dalam hal coaching ini tadi. Jadi mau belajar terus gitu. Jadi untuk 3 kompetensi semuanya pengen dikembangkan lagi ya Bu Ayu ya. Jadi meskipun tadi juga saya melihat sudah baik Bu Ayu, tapi Bu Ayu ingin berkembang lagi, itu sangat bagus. Jadi sangat termotivasi sekali Bu Ayu ya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Setelah ini kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa atau kemampuan pada proses coaching ini? Untuk meningkatkan performa mungkin saya akan membuat pengembangan yang lebih terperinci ya Bu, rencana pengembangan diri lebih terperinci, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian meningkatkan tidak lagi menggunakan alur data tetapi dilengkapi dengan proses rasa tadi, kan ada alur rasa juga, sehingga nanti dari semua coaching yang saya lakukan saya bisa membagikan praktik baik itu kepada teman-teman yang ada di sekolah. Iya, berarti Bu Ayu untuk meningkatkan performanya ya, kompetensinya atau kemampuannya dari hari ini biar meningkat lagi, tadi bisa menambah tidak hanya alur tirta yang digunakan, tetapi bisa menambahkan rasa tadi ya, supaya lebih baik, dan bisa juga Bu Ayu tadi mengatakan praktik baik gitu ya. Jadi berbagi apa yang sudah Bu Ayu lakukan, hasilnya sudah baik, kemudian dibagikan kepada rekan-rekan sejawat ya. Bagus sekali Bu Ayu ya untuk rencananya atau apa yang dilakukan untuk kedepannya. Kalau begitu Bu Ayu, saya rasa untuk pertanyaan pasca observasi ini sudah cukup. Kalau begitu sebelum kita akhiri perbincangan ini, Bu Ayu mungkin dapat menyampaikan apa yang sudah Bu Ayu dapatkan dalam proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi dan dalam percakapan kita ini. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Putri yang sudah memberikan umpan balik, kemudian mencermati hal-hal yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching tadi, sehingga saya mampu mengukur ketercapaian indikator dari kompetensi yang ingin saya kembangkan. Artinya berarti kalau misalnya di observasi ini
Putri tidak memberikan masukan dan tidak memberikan umpan balik yang positif, itu kan saya mungkin merasanya sangat, oh ternyata saya nggak bisa. Tapi karena umpan balik positif dari Putri pada saat observasi itu, saya merasa jadi lebih menghargai diri saya lagi, bahwa ternyata saya mampu melakukan proses coaching. Terus kemudian yang kedua, ketika ada proses coaching itu saya bisa memahami permasalahan coachingnya itu seperti apa. Kemudian saya bisa menerapkan alur tirta dan menerapkan prinsip coaching supaya saya lebih banyak lagi tadi mendengar dan mengajukan pertanyaan tersebut, sehingga di situ saya menemukan, oh ternyata tidak boleh menghakimi permasalahan yang dihadapi coaching, tidak boleh misalnya kok kayak gitu nggak bisa seperti itu, tetapi ternyata kita itu perlu menuntun si coachingnya untuk menemukan bahwa oke, dirinya bisa dan mampu seperti itu. Iya, iya, baik sekali Bu Ayu. Jadi kalau saya dapat menyimpulkan tadi yang sama Bu Ayu, dari proses coaching tadi dan percakapan ini ya, itu banyak memberikan hal-hal baru buat Bu Ayu ya, yang tentunya akan menambah pemahaman dan meningkatkan kompetensi Bu Ayu gitu. Baiklah, kalau begitu saya rasa untuk perbincangan kali ini sudah cukup Bu Ayu. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi itu bisa bermanfaat untuk kita bersama ya, dan kedepannya kita sama-sama bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya, kita bisa menjalankan peran kita dengan sebaik-baiknya. Amin, amin. Ya, terima kasih Bu Ayu, selamat melanjutkan aktivitasnya. Iya, terima kasih Putri Observasi.